Teman-teman sekalian, orang wudhu itu pasti nampak perbedaan dalam dirinya. Jadi kalau antum tiap hari wudhu, tapi tidak melahirkan kebaikan dari anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada yang salah dengan wudhunya. Makanya kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Jibrin, yang ada di Timur Tengah, ya beliau dari Saudi, pakar bahasa, pakar fikih juga, di akhirat orang wudhunya benar, mendapatkan cahaya-cahaya dalam tubuhnya, maka di dunia orang yang wudhunya benar memancarkan aura-aura kebaikan dalam dirinya. Makanya tidak sedikit ahli bahasa yang mengaitkan kata wudhu dari kata bau yang berarti cahaya. Ya, berarti cahaya. Jadi kalau orang wudhunya benar, ada pancaran cahaya-cahaya kebaikan dalam dirinya. Ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bakal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya ya Allah, dia teman saya ya Allah, dia saudara saya ya Allah, kami pernah ta'lim sama-sama ya Allah, kami pernah puasa sama-sama ya Allah, kami pernah sholat berjamaah sama-sama ya Allah. Mohon jangan pisahkan ya Allah, jangan pisahkan. Tanya, sudah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Wa qul lil mu'minati, ayat 31-nya. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman dalam jiwanya, yaghdudna min absarihinna, maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau mata kita ini benar-benar dibimbing iman, ada iman dalam jiwa kita, maka mustahil mata ini akan dipakai melihat yang tidak baik. Gambar-gambar yang tidak baik lewat. Buka handphone, lihat Facebook, ada aurat terbuka, palingkan. Nah ini menarik, di kata Quran, orang mengandung itu kalau sudah kandungan berat, yang sakit itu bukan bagian kandungannya aja, bukan di rahim saja, mungkin akan menyebar ke bagian-bagian lain. Nah saat itulah, saat merasakan beban seperti itu sebagai amanah, maka isi dengan doa. Ini amalan pertama. Amalan pertama. Jadi kata Allah, da'awallaha rabbahuma, suami istri itu berdoa, minta. Nah ini diantara doa yang paling mustajab adalah seorang istri yang sedang mengandung, itu cepat sekali dijawab doanya. Ya Allah, jikalau engkau berkenan menjadikan anak ini lahir dalam keadaan soleh, untuk mengganti rasa sakit yang saya rasakan sekarang. Kalau bahasa kita begini, ya Allah, saya sedang mengandung amanah yang luar biasa. Mohon ganti rasa sakit yang sedang saya rasakan ini dengan lahirnya anak yang soleh. Tentu kami akan sangat bahagia dan hilanglah semua perasaan ini. Nah, doa ini ketika dimohonkan, itu amalan. Amalan paling kecil. Yang lainnya itu amalan-amalan dahsyat. Sholatnya tambah lagi, baca Qur'annya tambah lagi. Ingat pesan saya ya, ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia. Itu nggak ada tandingannya. Kalau Anda kemudian akan berubah jadi baik dan harus berhadapan dengan meninggalkan dunia Anda, demi Allah kalau saya boleh sarankan, pilih cinta Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka semua akan mengikuti dalam kehidupan Anda. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya materi? Allah. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya obatnya? Allah. Siapa yang punya semesta? Allah. Jadi ketika Anda ikuti hukum Allah, Anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia, Anda akan mendapatinya. Tapi kalau Anda pilih dunia, maka dunia jadi besar di hadapan Anda, cinta Allah akan jauh dari Anda. Jadi kalau saya mengajar, Anda belajar dengan saya, tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah, tidak meningkatkan iman Anda, maka camkan kalimat saya ini. Tinggalkan saya dan cari ustadz-ustadz lain. Jika Anda belajar dengan saya, tidak menambah pengetahuan Anda, tidak meluaskan wawasan Anda, camkan kalimat saya. Tinggalkan saya, cari ustadz-ustadz lain. Karena saya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran.
masuk Islam tapi masih berzina, boleh kata Nabi. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya belum bisa berhenti berzina, gimana? Masuk aja kata Nabi. Nabi nggak mengatakan kalau belum berhenti berzina jangan masuk Islam. Enggak, justru gara-gara setelah masuk Islam pelan-pelan nanti dia meninggalkan. Pas sudah masuk Islam, Nabi bilang, gimana pendapat kamu kalau ada yang berzina dengan ibu kamu? Wah, saya gebukin tuh Rasul. Gimana pendapat kamu, perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan istri kamu? Wah, saya cincang. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik perempuan kamu? Saya habisin. Begitulah perasaan laki-laki yang ibunya kamu zinahi, yang istrinya kamu zinahi, yang adik perempuannya kamu zinahi, yang anak perempuannya kamu zinahi. Mereka juga gak suka. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia sadar. Kemudian Rasulullah doakan, ya Allah, kuatkan imannya dan bersihkan hawa nafsu atau kemaluannya. Sejak saat itu dia bilang apa? Dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka. Sekarang zina adalah perbuatan yang paling